Harus dicek setelah perjalanan mudik. Oh, setelah perjalanan mudik nih ya, dengerin. Jalannya super ekstrim yang kayak di TikTok kita sering lihat. Ya, lu cekin lagi tuh kaki-kakinya. Ada yang lepas nggak bautnya. Cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke dokter mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke dokter mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di dokter mobil pasti beres. 6 bagiannya harus dicek setelah perjalanan mudik. Oh, setelah perjalanan mudik nih ya, dengerin. Setelah mudik biasanya bebannya banyak kan ketika kita bawa, kena macet juga, ya kan, naik turun gunung. Kalau memang lu orang kampungnya di gunung, which is keren sekali. Mesin itu lu harus cek lagi dalam artian ada yang lepas nggak bautnya. Atau ada yang kurang kencang, ada yang rembes nggak, dan segala macam. Solusinya general check up. Kalau lu butuh tune up ya di tune up. Kalau lu merasa masih oke ya masih oke, nggak ada masalah. Kalau memang misalkan kampung lu agak jauh, olinya udah butek ya lu ganti gitu kan. Gua nggak tahu ya lu ganti oli apa ya gitu kan. Jadi ya lu ganti. Kopling dan kampas rem. Kopling biasanya kalau mobil lu manual ya lu udah berasa ya, kalau koplingnya udah nggak enak ya mendingan lu ganti. Dan sebenarnya sih jangan sampai setelah mudik ya, sebelum mudik lu ganti dulu. Kampas rem juga harus dicek sebelum mudik. Kalau setelah mudik lu cek lagi, kalau memang habis ya ganti bro, jadi jangan enggak. Kaki-kaki, nah kalau di jalan di daerah yang jalannya bagus sih nggak ada masalah. Kalau jalannya super ekstrim yang kayak di TikTok kita sering lihat, ya lu cekin lagi tuh kaki-kakinya. Biasanya sih pada longgar dan busing-busingnya pada hancur sih, itu sih biasanya sih. Ban, nah kondisi ban, karena memang di daerah tidak dipungkiri ya masih banyak yang nyebar-nyebar paku. Itu manusia-manusia kurang ajar dan biadab satu-satu. Saya sumpahin mati ketusuk paku juga gitu kan. Karena emang bener-bener itu bisa membahayakan pengguna jalan bro. Kalau cuman ketancap kepes ya besok oke. Kalau ketancap meledak dan nabrak orang lain kan gitu kan. Maksudnya it's a very shitty job that you do gitu kan. Dan itu disengaja oleh orang lain. Saya sumpahin mati kena paku gitu kan. Ya, emang bener-bener itu emang babi-babi satu-satu. Kemudian semua cairan, coolant, ya cairan-cairan terutama sih coolant sih. Kalau ada oli gardan, oli matic lu kena banjir apa enggak gitu kan, ya itu harus lu cekin semua. Kalau lu butuh lu ganti. Dan yang paling penting sih bro, interior sih bro. Dibersihin, didetailing lagi. Kalau yang bekas bawa anak-anak pasti banyak selipan kotoran-kotoran, bekas makanan, bekas cairan apa nggak jelas yang lengket-lengket di kemudian hari. Mendingan itu lu bersihin cepetan. Daripada udah berkerak, udah berjamur. Gua sih jijik sih maksudnya, dan ya begitulah. AC-nya cuci lagi, filternya lu cek, kalau udah jeleknya lu buang. Karena kan namanya kalau kita ke gunung kan hobi banget tuh anak-anak buka jendela gitu kan, kena angin masuk. Jangan lu mampatin AC ya bos ya, kalau lu buka jendela ya bos ya. AC itu paling pamali, lu bukan jendela, angin dari luar masuk, terus lu hidupin AC, itu paling pamali tuh. Jadi semua debu-debu akan kesedot masuk ke situ ya. Jadi itu gue saranin kalau memang kemarin lu ada lakukan dosa itu ya, lu ganti filternya, cepetan lu cuci itu AC. Karena sampai kalau di bahasa Indonesia pollen ya, spora bahasa Indonesia. Jadi kalau ada spora-spora tumbuhan yang sampai nempel di dalam si evaporator, itu biasanya akan menjadikan dia berlumut, bukan berlendir lagi. Karena dia tumbuh bos. Jadi benar-benar itu bisa berlumut sampai ijo-ijo gitu. Jadi ya, gue saranin sih lu cuci sih cepetan sih. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari Selling Otomobil. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.